Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijam Nurkapa. Kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam Perang Dunia Kedua, yaitu D-Day atau pendaratan Normandia yang terjadi pada tanggal 6 Juni 1944. Peristiwa ini dikenal sebagai invasi terbesar dalam sejarah militer dan menjadi titik awal runtuhnya kekuatan Jerman Nazi di Eropa Barat. Perang Dunia Kedua di Eropa dimulai pada tahun 1939 ketika Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menyerang Polandia. Setelah itu, Jerman dengan cepat berhasil menguasai banyak wilayah di Eropa seperti Prancis, Belgia, dan Belanda. Dominasi ini membuat negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mulai merencanakan serangan besar untuk merebut kembali wilayah yang diduduki. Dari sinilah muncul rencana invasi besar yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Operasi Overlord merupakan operasi militer yang sangat besar dan kompleks. Sekutu mempersiapkannya selama bertahun-tahun dengan melibatkan lebih dari 150.000 tentara, 5.000 kapal, dan 11.000 pesawat. Wilayah pendaratannya dipilih di pantai Normandia yang dibagi menjadi 5 sektor, yaitu Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Selain itu, sekutu juga melakukan strategi tipu daya besar-besaran untuk mengecoh Jerman Nazi seperti membuat pasukan palsu dan menyebarkan informasi yang salah agar musuh tidak mengetahui lokasi pendaratan yang sebenarnya. Pada dini hari, tanggal 6 Juni 1944, operasi dimulai dengan penerjunan pasukan lintas udara sekutu ke wilayah belakang pertahanan Jerman Nazi. Pasukan dari divisi lintas udara Amerika seperti divisi ke-82 dan ke-101 diterjunkan untuk menguasai jembatan, jalan penting, serta mengganggu komunikasi musuh. Meskipun banyak yang mendarat jauh dari target akibat cuaca dan tembakan musuh, mereka tetap berhasil menjalankan misi dan menciptakan kekacauan di pihak Jerman. Menjelang pagi, dimulailah pemboman besar-besaran dari laut dan udara terhadap pertahanan Jerman Nazi di sepanjang pantai Normandia yang dikenal sebagai bagian dari tembok Atlantik. Ribuan kapal perang dan pesawat tempur dikerahkan untuk melemahkan pertahanan sebelum pasukan utama mendarat. Kemudian, di pagi hari, gelombang pertama pasukan infanteri mulai mendarat di 5 pantai utama, yaitu Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Namun, pendaratan ini menghadapi berbagai kendala, seperti ombak yang kuat, ranjau laut, serta tembakan dari pasukan Jerman yang sudah bersiap di bunker-bunker pertahanan. Di pantai Utah, pasukan Amerika sempat mendarat sedikit melenceng dari lokasi yang direncanakan. Namun, hal ini justru menguntungkan karena pertahanan Jerman di area tersebut lebih lemah, sehingga pantai berhasil diamankan dengan relatif cepat. Sebaliknya, di pantai Omaha, situasi jauh lebih sulit. Pantai ini dijaga ketat oleh pasukan terbaik Jerman Nazi dengan posisi di dataran tinggi yang memberikan keuntungan strategis. Serangan awal sekutu mengalami kegagalan besar. Banyak tank tidak berhasil mencapai pantai, dan banyak tentara gugur bahkan sebelum mencapai daratan. Dalam beberapa jam pertama, pasukan sekutu mengalami kekacauan dan hampir kehilangan kendali. Namun, berkat keberanian dan inisiatif para prajurit di lapangan, mereka mulai mengorganisasikan kembali serangan dan perlahan-lahan berhasil menembus pertahanan Jerman. Sementara itu, pasukan Inggris dan Kanada yang mendarat di pantai Gold, Juno, dan Sword menghadapi perlawanan, tetapi relatif lebih mampu mengatasinya dengan dukungan tank dan artileri. Pada akhir hari, meskipun mengalami korban yang sangat besar, sekutu berhasil menguasai kelima pantai tersebut dan membangun pijakan awal
di wilayah Prancis. Pertempuran Normandia merupakan salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah militer dunia. Keberhasilan sekutu dalam D-Day disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu strategi yang matang, kekuatan militer yang besar, serta keberhasilan dalam menguasai wilayah pantai sebagai titik awal serangan. Selain itu, kesalahan intelijen dan kurangnya kesiapan dari pihak Jerman juga menjadi faktor yang mempercepat kemenangan sekutu. Keberhasilan D-Day membuka jalan bagi sekutu untuk melanjutkan serangan ke wilayah Prancis. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, kota Paris berhasil dibebaskan dari kekuasaan Jerman. Peristiwa ini menjadi awal dari runtuhnya kekuatan Jerman di Eropa Barat dan mempercepat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi, D-Day bukan hanya invasi militer terbesar dalam sejarah, tetapi menjadi titik balik yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua.